akan menyebutkan beberapa implementasi MBS di sekolah. Yang pertama adalah memberdayakan potensi sekolah yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang ketiga adalah menyiapkan program pembelajaran siswa. Yang keempat, memberikan motivasi pada siswa. Dan yang kelima adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, ada kelebihan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah. Nah, dari segi kelebihannya itu sendiri, yang pertama itu dari segi pemerataan pendidikan. Nah, dengan penerapan manajemen berbasis sekolah ini, pemerataan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah seperti dari anak yang kurang mampu dan anak yang mampu, anak-anak yang dari desa, dari kota, dan anak-anak normal atau berkebutuhan khusus dapat mendapatkan pemerataan pendidikan yang baik di sekolah tersebut. Nah, dari segi kualitas pendidikannya, dengan penerapan manajemen berbasis sekolah ini, maka sekolah-sekolah akan dapat memberikan input, proses maupun output untuk sekolah tersebut juga dengan baik. Nah, dari segi efektivitas dan efisiensinya, sekolah-sekolah akan memberikan angka kelulusan, angka putus sekolahan, kemudian angka kenaikan kelas yang sama besarnya dan tidak ada yang tumpang tindih. Nah, dari segi tata pengolahannya juga, sekolah-sekolah akan dapat menerapkan prinsip-prinsip sekolah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi pemimpin dan guru-guru yang dihasilkan pula juga akan sangat baik. Nah, kemudian dari hasilnya untuk proses tersebut juga dengan penerapan manajemen berbasis sekolah ini, sekolah-sekolah tidak hanya mementingkan dari segi prosesnya saja, tetapi dari segi hasilnya sekolah-sekolah tersebut juga akan sangat baik. Nah, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini juga dari segi tantangan, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, diantaranya itu dari segi penempatan guru dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian beban mengajar yang masih sangat semakin tinggi. Kemudian dari segi fasilitas sekolah yang diberikan oleh sekolah juga masih sangat kurang. Bantuan-bantuan dari tenaga atau kependidikan juga masih sangat minim dalam memahami apa itu sebenarnya manajemen berbasis sekolah. Kemudian dari segi kekurangan sumber atau tenaga kependidikan yang masih kurang paham mengenai apa sih pentingnya MBS tersebut. Penyusunan rencana strategi implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS, diantaranya adalah sosialisasi dan pemahaman tentang MBS, di mana dari strategi ini kita dapat memahami konsep, tujuan, dan manfaat MBS dalam pemangku sekolah, diantaranya meliputi kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah, serta orang tua siswa, sehingga mereka dapat mengetahui peran dan tanggung jawab dalam peranan mengimplementasikan MBS tersebut. Menganalisis kondisi sekolah dan kebutuhan lokal. Di sini menggunakan analisis SWOT atau singkatan dari Stranger, Weakness, Opportunity, and Fears. Di sini untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, serta kebutuhan spesifik sekolah. Selanjutnya, untuk menyesuaikan rencana mengimplementasikan MBS ini, maka harus menyesuaikan kondisi dan sumber daya lokal yang tersedia. Strategi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan otonomi dan akuntabilitas sekolah. Peningkatan otonomi dan akuntabilitas sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan kurikulum pengembangan. Meningkatkan akuntabilitas sekolah melalui pelaporan kinerja dan transparansi gagasan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat mendorong peran aktif komite dan orang tua dalam pengambilan keputusan strategi, pengawasan, dan dukungan sumber daya. Membangun kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait untuk mendukung program sekolah. Salah satu strategi manajemen berbasis sekolah yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Jadi pengembangan kapasitas sumber daya manusia yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi kepala sekolah, guru, dan staf untuk meningkatkan kompetensi mereka, menciptakan budaya belajar dan inovasi di sekolah untuk mendorong kreativitas dan perbaikan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang monitoring dan implementasi MBS. Monitoring adalah suatu pengukuran data atau pengumpulan data
dan pengukuran kemajuan proyek atas program yang telah kita kerjakan. Monitoring juga melibatkan proyek yang telah kita lakukan dan tentang apa yang telah kita berikan. Sedangkan evaluasi adalah proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah kita capai. Dalam pendidikan, evaluasi dikenal dengan pengumpulan data, sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan yang telah kita capai. Dampak manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan sekolah untuk lebih efisien dalam mengelola sumber dayanya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan, maupun fisik. Sekolah juga menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan program-programnya dengan cepat. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Kedua, fokus pembelajaran yang meningkat. MBS meningkatkan fokus pembelajaran dengan memastikan bahwa informasi terkait proses dan pembelajaran menjadi lebih transparan. Hal ini memungkinkan sekolah untuk berfokus pada kekurangan dan konteks lokal, sehingga efektivitas pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. Selanjutnya, peningkatan hasil belajar siswa. Dengan lingkungan yang lebih kondusif dan pembelajaran yang lebih menarik, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, peningkatan prestasi, di mana hasil kerja siswa akan lebih cenderung meningkat karena adanya perhatian yang lebih individual terhadap kebutuhan masing-masing belajar siswa. Teori manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berbasis sekolah pada SMA 1 Raman Utara belum dilaksanakan dengan baik. Hal itu disebabkan kurangnya peran komite sekolah terhadap pelaksanaan MBS dan sikap sebagian kecil orang tua yang acuh tak acuh terhadap perkembangan anak di sekolah. Upaya pertama untuk mengatasi hambatan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berfokus pada manajemen pendidikan, kepemimpinan, dan keterampilan yang relevan. Tujuan dari upaya ini adalah agar seluruh pihak yang terkait memiliki pemahaman yang cukup terkait konsep MBS, serta dapat menerapkan MBS dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip MBS. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kapasitas ini antara lain, yang pertama itu pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, bimbingan dan pendampingan dari tenaga ahli atau konsultan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pertukaran pengalaman. Ini dapat dilakukan dengan melakukan program magang atau kunjungan ke sekolah lain yang sudah sukses menerapkan MBS. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pendidikan atau pembelajaran dan manajemen di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu menyediakan prasarana yang memadai. Salah satunya itu anggaran, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi. Untuk anggaran yaitu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses MBS. Lalu sarana dan prasarana, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat-alat pembelajaran lainnya. Lalu untuk yang ketiga yaitu teknologi informasi, fasilitasi teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran dan manajemen sekolah.